Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, mari kita mulaikan pendalaman kitab suci kita pada pekan yang kedua ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, kita bersyukur karena Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk boleh mendengarkan sabdanya, di mana pada waktu yang lalu kita diajak untuk mendalami kebenaran bahwa Allah adalah kasih. Kita mengenal Allah dan percaya telah dikasihi oleh Allah, sehingga kita pun boleh mengasihi sesama yang ada di sekitar kita. Saudara-saudara yang terkasih, dalam pertemuan kedua ini kita akan mendalami dalam Injil Matius pasal 25 ayat 31 sampai dengan 46. Dalam perikop ini kita akan melihat bahwa Yesus adalah anak manusia, raja kerajaan surga. Ia memegang kuasa atas kerajaan abadi, dan pada akhir zaman ia akan menggunakan kuasanya untuk menentukan siapa yang layak masuk dalam kerajaannya. Untuk itu marilah kita membuka hati dan budi kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Mari kita buka dengan doa pembuka. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah memanggil kami untuk percaya bahwa Putramu Yesus Kristus adalah Raja Kerajaan Surga. Dialah yang menunjukkan jalan bagi kami untuk mencapai kebahagiaan abadi bersamamu. Utuslah Roh Kudus-Mu agar kami dapat memahami sabdamu, dan bukalah hati kami bagi sabdamu agar dapat menerima sabda yang Kau sampaikan kepada kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Marilah hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau seorang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyalah dari hadapanku, hai kamu orang-orang yang terkutuk.
menyala ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Dan ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau? Maka ia akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, saat ini kita masuk pada pendalaman kitab suci. Di sini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, siapakah anak manusia itu? Yang kedua, apa yang dilakukannya pada akhir zaman dan apa yang menjadi dasar penghakimannya? Siapakah yang diumpamakan dengan domba dan kambing? Apa yang mereka lakukan? Dan pertanyaan berikutnya, apa yang dilakukan oleh anak manusia terhadap mereka yang di kanan dan di sebelah kiri? Kita masuk pada penjelasan dari pertanyaan-pertanyaan tadi. Saudara-saudari yang terkasih, dalam kitab Daniel dinyatakan bahwa anak manusia adalah pribadi yang datang dari langit, dari surga, dan bukan seorang manusia yang datang dari dunia, yang terdapat dalam Daniel 7 ayat 13 sampai dengan 14. Allah memberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan sebagai raja. Kerajaan yang berada di bawah kuasa anak manusia itu tidak akan musnah. Kerajaan ini adalah kerajaan surga yang tidak terikat pada tempat dan waktu, dan anak manusia itu akan menjadi raja yang kekal. Anak manusia yang dinubuatkan dalam kitab Daniel itu adalah Yesus. Ia memegang kuasa atas kerajaan abadi, dan pada akhir zaman ia akan menggunakan kuasanya untuk menentukan siapa yang layak masuk dalam kerajaannya. Walaupun dia berkuasa atas kerajaan surga, anak manusia itu hadir dalam diri orang-orang yang menderita. Karena itu, kebaikan yang dilakukan terhadap orang yang miskin dan menderita itu dilakukan bagi dia. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, pada akhir zaman, Kristus anak manusia akan datang dalam kemuliaannya dengan diiringi oleh para malaikatnya. Lalu ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Karena bersemayam di atas tahta, dapat dikatakan bahwa ia adalah seorang raja. Pada waktu itu, semua bangsa akan dikumpulkan di hadapan anak manusia untuk diadili. Dan dalam pengadilan itu, anak manusia akan memisahkan seorang dari yang lain. Seperti seorang gembala memisahkan domba dari kambing. Ia menempatkan domba-domba di sebelah kanannya, sedangkan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dasar yang digunakan oleh anak manusia
untuk menghakimi adalah perbuatan yang dilakukan oleh setiap orang di kehidupan di dunia ini. Perbuatan yang mana? Perbuatan yang dilakukan terhadap orang-orang yang menderita, yaitu yang lapar, haus, telanjang, sakit, dan dalam penjara. Mereka adalah saudara dari Anak Manusia, Raja Kerajaan Surga itu. Sehingga apa yang dilakukan terhadap mereka sebenarnya dilakukan terhadap Dia. Saudara-saudari yang terkasih, domba melambangkan orang benar, yaitu orang yang melakukan kebaikan selama hidup di dunia. Ada 6 kebaikan yang mereka lakukan yang dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu memberi makan orang yang lapar dan memberi minum yang haus. 2 perbuatan ini merupakan kebaikan yang mendasar karena menyangkut kebutuhan dasar manusia. Orang yang kekurangan makanan dan minuman akan menjadi lemah badannya. Hal ini bisa membuat orang menjadi sakit, dan bila berkepanjangan, orang ini dapat kehilangan nyawanya. Yang kedua, memberi tumpangan kepada orang asing dan memberi pakaian kepada orang yang telanjang. Tempat untuk berteduh dan pakaian membantu orang untuk bertahan dalam cuaca, apalagi di malam hari atau pada musim dingin. Dan yang ketiga, melawat orang sakit dan mengunjungi orang yang dipenjara. Kehadiran dan perhatian kepada kedua kelompok orang ini dapat mendatangkan kegembiraan bagi mereka dan meringankan penderitaan yang mereka alami. Saudara-saudari yang terkasih, kambing melambangkan orang terkutuk yang tidak pernah memperhatikan, apalagi mengasihi Tuhan yang hadir dalam diri orang-orang yang miskin dan menderita. Mereka tidak memberinya makan ketika ia lapar, tidak memberinya minum ketika ia haus, tidak memberinya tumpangan ketika ia seorang asing, tidak memberinya pakaian ketika ia telanjang, tidak melawat ketika ia sakit, dan tidak mengunjunginya ketika ia di dalam penjara. Saudara-saudari yang terkasih, Anak Manusia menyebut mereka yang ditempatkan di sebelah kanannya sebagai orang-orang yang diberkati oleh Bapa-Ku. Ia juga mengatakan bahwa mereka akan menerima kerajaan yang telah disediakan bagi mereka sejak dunia dijadikan. Demikianlah orang benar akan masuk ke dalam hidup yang kekal, yang juga disebut kerajaan, yang telah disediakan bagi mereka. Dan sebaliknya, orang-orang yang dilambangkan dengan kambing yang ditempatkan di sebelah kirinya itu akan dienyahkan ke dalam api yang kekal yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Api yang kekal itu sebenarnya tidak disediakan bagi manusia, melainkan untuk iblis dan para malaikatnya. Tetapi apa yang mereka lakukan selama hidup di dunia ini telah membawa mereka ke tempat itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, saat ini kita masuk pada pesan dan penerapan dalam kehidupan kita setiap hari. Kabar baik untuk manusia yaitu Tuhan Yesus yang kita imani adalah Raja yang berkuasa atas kerajaan surga selamanya. Ia memegang kuasa atas kerajaan abadi dan memiliki kuasa untuk menentukan siapa yang layak
masuk dalam kerajaannya. Sekalipun ia adalah raja atas surga, Tuhan Yesus dekat dengan manusia. Karena ia hadir dalam diri orang-orang yang menderita. Selanjutnya, identitas kita. Saudara-saudara yang terkasih, kita para pengikut Kristus adalah orang-orang yang percaya bahwa Yesus adalah anak manusia yang berkuasa atas kerajaan surga. Kalau Yesus adalah raja kerajaan surga, kita adalah hamba-hambanya yang setia kepadanya dan senantiasa siap melayaninya. Selanjutnya, cara hidup kita. Saudara-saudara yang terkasih, karena kita adalah hamba-hamba dari kerajaan surga, kita senantiasa melayaninya. Bagaimana kita melakukan hal ini? Selama kita menjalani kehidupan di dunia ini, kita dipanggil untuk memperhatikan sesama yang menderita yang ada di sekitar kita. Karena apapun yang dilakukannya terhadap mereka sebenarnya dilakukan bagi Kristus, Tuhan yang berkuasa atas kerajaan surga. Pelayanan terhadap orang-orang yang menderita adalah tanda kesetiaan sebagai hamba-hamba Kristus, Raja surga. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, sekian pendalaman kitab suci kita pada pekan yang kedua ini. Mari kita tutup dengan doa penutup. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur kepadamu atas sabdamu yang telah kau nyatakan kepada kami. Sabdamu mengingatkan kami akan kebenaran iman yang kami terima, yaitu bahwa Yesus anak manusia itu adalah Raja yang berkuasa atas kerajaan surga. Kami mohon, bantulah kami agar senantiasa menyadari bahwa kami adalah hamba-hambanya yang senantiasa setia melayaninya dengan perbuatan baik dan pelayanan kasih terhadap sesama, terutama mereka yang menderita. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Kita tutup pendalaman kitab suci ini dengan tanda salib. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.